Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi di video pembelajaran sama Pak Guru Andi. Kita di kelas 4 baru kali ini Pak Guru memberi video pembelajaran. Ini tema 1 kelas 4 semester 1 dengan judul Indahnya Kebersamaan. Kita belajar menggunakan modul belajar ini anak-anak. Modul belajar ini tematik tema 1 kelas 4 keragaman budaya bangsaku. Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku budaya dan bahkan ada beribu-ribu pulau banyaknya di Indonesia. Nah, karena banyaknya sekali pulau, maka Indonesia itu disebut juga sebagai negara kepulauan. Karena pulaunya itu banyak sekali. Nah, pulau-pulau tersebut dipisahkan oleh laut. Oleh laut yang memisahkan antara pulau satu dan pulau yang lainnya. Nah, maka dari itu Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Negara maritim itu berarti negara yang mempunyai wilayah lautan lebih luas daripada daratannya. Begitulah anak-anakku. Dan Indonesia sendiri itu jika dilihat pada peta itu mempunyai ada pulau-pulau besar seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, terus Papua, Sulawesi, dan Bali. Itu yang pulau-pulau besarnya. Walau pulau-pulau kecil itu sangat banyak sekali. Nah, seperti yang tadi Pak Guru sebutkan, Indonesia mempunyai beberapa atau banyak sekali pulau yang dipisahkan oleh laut. Nah, sehingga Indonesia sendiri itu budayanya itu sangat banyak sekali, karena setiap daerah itu pasti mempunyai budaya sendiri, mempunyai budaya masing-masing, mempunyai adat sendiri, agama dan kepercayaannya pun juga masing-masing tidak sama, bahkan bahasanya pun tidak sama. Nah, akan tetapi semua perbedaan yang ada di Indonesia itu dapat bersatu dengan semboyan yang ada pada lambang Pancasila, itu semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Apa yang berbeda-beda? Yang jelas tadi yang mau disebutkan, agama, suku berbeda, bahasa juga berbeda, terus pakaian adat, rumah adat, dan lain-lain, sangat banyak sekali perbedaannya, tapi semua itu bisa dipersatukan dalam Pancasila. Yang di bawahnya itu yang lambang Garuda Pancasila itu, jika kalian ada di rumah dilihat bawahnya kan ada tulisannya itu Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Apanya yang satu? Pada zaman dulu, zaman penjajahan, Indonesia itu punya satu tujuannya yaitu merdeka. Indonesia itu ingin merdeka, tujuannya sama. Maka dari itu gotong royong Indonesia saling bekerja sama, berjuang melawan penjajah, itu menjadi satu, saling bahu membahu. Nah, terus apalagi yang satu? Bahasa persatuan. Apa bahasa persatuan kita? Yaitu bahasa Indonesia. Seperti kemarin kalian tak suruh menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu berarti apalagi yang satu? Tanah air yang satu, yaitu tanah air Indonesia. Nah, bertanah air satu, bertumpah darah satu Indonesia, dan berbangsa satu juga bangsa Indonesia. Berarti itu makna dari Bhinneka Tunggal Ika yang kalian perlu ketahui. Jadi sesama teman, misalkan teman yang berbeda warna kulit, berbeda agama, kita tidak boleh saling mengejek. Kita tidak boleh saling mengejek antara sesama teman. Kita harus saling membantunya. Nah, saling membantu
dan menemani, diajak bermain bersama, bahkan bisa diajak bekerja sama dalam hal-hal yang baik seperti gotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal di lingkungan masyarakat, atau bisa gotong royong di sekolah. Ke materi berikutnya, ini muatan bahasa Indonesia pada halaman berikutnya, halaman 4, itu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Setiap bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf itu apa? Nanti semoga ini cepat selesai pandemi ini dan nanti tak jelaskan secara terperinci. Jadi kalau bacaan itu ada mengandung beberapa paragraf, dan setiap paragraf tersebut yaitu mempunyai gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Di sini disebutkan gagasan pokok itu inti dari cerita keseluruhan paragraf atau topik pembahasan dari sebuah teks. Nah, di samping ada gagasan pokok di sebuah bacaan atau paragraf itu ada juga gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu merupakan kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam suatu teks. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu biasanya ditemukan secara tersurat. Tersurat itu berarti artinya itu tidak ditulis langsung tapi mengandung, tidak ada tulisannya tapi mengandung. Berarti untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian harus menggunakan daya pikir kalian. Misalkan pada sebuah cerita kancil atau dongeng kancil, kalian membaca dari awal mula kejadian sampai akhir mula kejadian, jadi kalian itu nanti bisa menemukan, oh ternyata si kancil itu hewan yang titik. Oh ternyata ini perbuatan kancil yang tidak boleh kita tiru. Oh ini berarti perbuatan kancil yang bisa kita tiru. Berarti ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Mana yang akan kita tiru dan mana yang tidak boleh kita tiru. Nah, guna menemukan gagasan pokok dan pendukung itu dalam suatu teks, kita dapat melakukan beberapa cara. Ini cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. 1, kalian itu harus membaca di awal dan akhir paragraf. Awal sampai akhir kalian dibaca. Membaca keseluruhan teks dan menyimpulkan apa yang menjadi gagasan teksnya, dibaca semua dari awal sampai akhir. Di situ nanti kalian bisa berpikir, oh ini cerita ini gagasannya seperti ini. Yang ketiga, mencari kalimat utama dan kalimat pendukung terlebih dahulu, lalu menyimpulkan jadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu kalimat utama, apa itu kalimat pendukung? Kalian bisa minta dijelaskan oleh orang tua kalian di rumah atau kakak kalian di rumah. Minta penjelasan apa itu kalimat utama, apa itu kalimat pendukung, dan bagaimana cara mencari kalimat utama, bagaimana cara mencari kalimat pendukung, dan apa ciri-ciri kalimat utama, apa ciri-ciri kalimat pendukung. Itu ada semua. Jika sudah melewati sekolah dasar itu sudah pastinya sudah tahu, jika ingatannya masih bagus. Nah, ayo berlatih. Bacalah teks berikut ini. Ada bacaan yang berjudul Karnaval Budaya, itu kalian dibaca, itu ada 3 paragraf. Nah itu ada 3 paragraf Karnaval Budaya. Judulnya di situ kan ada Karnaval Budaya. Nah, paragraf pertama, ini paragraf pertama dari kata pelapor. Paragraf kedua ini mengikuti jejak. Paragraf ketiga ini karnaval yang diadakan sampai ketiga. Nah, nanti ini kalian nanti bisa membedakan, menghitung paragraf. Paragraf itu bedanya dengan tulisan yang lain itu, kalau awal paragraf tulisannya itu agak menjorok ke tengah, berarti agak ke tengah. Nah paragraf kedua ini kan tulisannya tidak lurus di samping seperti ini, tapi tulisannya agak menjorok ke tengah. Paragraf ketiga juga sama seperti itu, agak menjorok ke tengah. Berarti ini bacaan ini Karnaval Budaya itu ada 3 paragraf. Nah
Setelah kalian dibaca, terus kalian nanti identifikasilah gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf tersebut. Berarti ditulis gagasan pokoknya itu apa, paragraf pertama. Terus bawahnya nanti gagasan pendukungnya titik. Nah, berarti ditulis semua, berarti ada 3. Paragraf pertama gagasan pokoknya titik. Terus gagasan pendukungnya titik sampai ke paragraf 3. Itu nanti kalian dikerjakan di rumah menggunakan buku tugas kalian yang ada di rumah. Kemarin habis liburan terus udah kenaikan kelas, ada yang juara 1-3 mendapatkan buku, kalian bukunya bisa digunakan untuk menulis. Nah, walaupun pandemi seperti ini kalian harus tetap belajar di rumah. Terus kemarin yang tidak dapat juara bagaimana? Kalau tidak dapat juara juga di rumah kan pasti kalian dibelikan buku tulis oleh orang tua kalian. Gunakanlah buku tulisnya. Buku tulisnya di rumah dikasih sampul yang rapi karena sudah kelas 4 dan kelas 4 menulisnya sudah menggunakan ballpoint ya. Tidak pakai pensil lagi seperti kelas 1, 2 atau kelas 3 masih ada menggunakan pensil, sekarang sudah pakai ballpoint atau pulpen. Nah, itu nanti dikerjakan tugas pertamanya. Terus untuk selanjutnya kita akan ke muatan pelajaran IPS. Apa itu IPS? IPS itu ilmu pengetahuan sosial. Pada halaman berikutnya itu menghargai keberagaman budaya. Nah, seperti kemarin atau seperti tadi yang Pak Guru kemarin ya, tadi yang Pak Guru jelaskan tentang keberagaman budaya bangsa Indonesia itu masyarakatnya terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang sangat berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut itu merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Nah, cara menjaga dan melestarikannya itu bagaimana? Dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti karnaval budaya itu, apalagi ini hampir bulan Agustus itu biasanya itu kan ada kegiatan lomba-lomba untuk memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia itu. Terus karnaval budaya itu bisa dilakukan di mana saja, ada di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, atau dimanapun berada, di tempat kerja pun bisa. Nah, bagi siswa itu saling membantu antar warga sekolah itu juga merupakan wujud menjaga kerukunan di lingkungan pendidikan. Misalkan dengan membantu Pak Guru dibantu untuk membersihkan ruang kelasnya karena ruang kelasnya sangat kotor sekali. Anak-anak saling bekerja sama, ada yang mengepel, ada yang menyapu, membersihkan jendela, membersihkan halaman, mencabut rumput, mengambil sampah, untuk sangat banyak sekali itu tugas-tugas yang dilaksanakan oleh anak-anak saling kerjasama untuk membersihkan lingkungan sekolah. Itu juga merupakan salah satu perwujudan kerukunan di lingkungan sekolah. Nah, itu saling membantu antara teman. Siswa itu dapat membantu teman tanpa memandang daerah asal ataupun latar belakangnya. Dumai bocah wadon sing lanang ora gelem rewangi itu tidak boleh. Harus kalau anak perempuan dibantu anak laki-laki ya tidak apa-apa, anak laki-laki dibantu anak perempuan tidak apa-apa, anak laki-laki kau menyapu ya tidak apa-apa. Menyapu itu bukan hanya pekerjaan anak perempuan, anak laki-laki pun harus bisa menyapu. Nah, mencuci piring, misalkan ada piring yang kotor di rumah, itu juga anak laki-laki juga bisa untuk membantu mencuci piring, membantu ibunya, meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Bisa juga mengasuh bayi adik, misalkan ada yang ibunya punya bayi baru lahir, atau adiknya sudah berusia 1 tahun atau masih balita, kalian bisa juga membantu mengasuhnya. Nah, untuk latihannya IPS ini berilah tanda centang itu tanda betul ya pada pernyataan yang menunjukkan cara menyikapi keberagaman budaya dengan positif, dan berilah tanda silang, tanda salah itu pada pernyataan yang menunjukkan cara menyikapi keberagaman budaya
dengan negatif. Berarti apa sih betul itu dicentang. Itu ada pernyataannya itu 1 sampai 5. Ini pernyataannya 1 sampai 5. Kalau ini nomor 1 pernyataannya betul ya di betul, pernyataannya salah ya di salah. Itu menurut kalian sendiri-sendiri. Jadi setiap anak itu berbeda jawabannya. Nah, terus lakukan wawancara dengan 10 orang temanmu di dalam kelas. Tanyakan daerah asal, ciri khas daerahnya, kemudian sajikan hasil wawancaramu dalam bentuk tabel. Ini tidak usah, yang ini tidak usah, yang wawancara karena masih dalam keadaan pandemi, belajar di rumah. Kalian tidak boleh berkelompok, bergerombol, itu tidak boleh ya. Jadi kalian tidak usah. Nah, terus bawahnya saja itu ayo mengerjakan, itu kalian dikerjakan evaluasinya itu sampai halaman 6. Halaman 6. Mungkin tugasnya untuk hari ini cukup itu saja ya anak-anak. Terus nanti pelajaran berikutnya kita tunggu video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa, semoga sehat selalu di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.